Tak tahu sudah berapa lama sumpah serapah yang hari ini Ian keluarkan. Dia benar-benar tidak habis pikir dengan keadaan yang sering bermain-main dengannya. Maksudnya bagaimana bisa dia kembali bertemukan dengan pria menyebalkan bernama Jay itu, dan sialnya lagi mereka juga satu kelas. Rasanya dia menangis ingin sekali. Dia meminta untuk pindah kelas, tapi apa daya dia sudah sangat beruntung masuk ke dalam kelas unggul. Sangat disayangkan jika Ian keluar begitu saja. Dia mendengar kesal sebisa mungkin untuk tidak melihat saat ini di tempat makhluk menyebalkan yang dari tadi terus menampar senyum menyanyikan hidup padanya. Ya, setelah pertemuan terakhir kali di Cina, Jay tak bisa melupakan wajah maupun kenangan manis yang mereka berdua lalui. Dia telah jatuh cinta pada pandangan pertama pada wanita cantik bernama Jung Yan itu. Kenapa kau cantik sekali? Kumanja bahasa di sekelas menoleh ke arahnya. Ian mendelik menatap aneh pria di sampingnya, sedangkan Jay pria itu hanya bisa menyengir bodoh. Saat wanita baru bayar di depannya kini menatapnya tajam. Ian melotot melempar tatapan tajam mematikan tak percaya dengan apa yang baru saja dia dengar. Dasar Jay, sialan, jangan mewujudkan mimpimu seperti itu. Yang buatku ingin sekarang juga bicara. Jay sepelan mungkin tersenyum menggoda. Ian mengepalkan tangannya kuat, ingin alasannya dia berteriak dan menjambak kuat rambut hitam pria di sampingnya dan bangun sebelum dijadikan makanan anjing jalanan. Jam sudah menunjukkan pukul 1 siang dan Theo harus segera menjemput Ian karena sebentar lagi bocah tengik itu akan pulang dari sekolahnya. Entah mengapa dia merasa memiliki rasa tanggung jawab terhadap wanita itu. Theo yang awalnya selalu bersikap acuh dan tidak pernah mau memikirkan wanita, bahkan saat memiliki tunangan dulu dia tak pernah memperdulikan tunangannya, tapi kini dia menjadi berbeda hanya karena seorang bocah tengiknya telah berhasil mengganggu zona nyamannya. Theo tak tertarik pada mereka semua walaupun mereka dengan sengaja memamerkan secara terbuka. Dia masuk ke mobil mencetak hitamnya dan langsung pergi menuju sekolah. Ian menjemput pulang bocah tengik itu. Di selain bel pulang sekolah berbunyi, empat mahasiswa langsung beramar keluar dan Ian ingin membereskan semua peralatan sekolahnya ke dalam tas dan ikut keluar. Hanya saja pergelangan tangannya ditahan secara paksa oleh seseorang, membuatnya mau tak mau harus menghentikan langkahnya. Kau bukan temanku. Ya, memang benar kan? Sejak kapan Ian mengakui Jay sebagai temannya? Tidak kan? Aku temanmu, kita sekolah dan satu sekolah. Terserah. Ayo pulang bersamaku, ajak Jay lagi. Sudah ada yang menjemputku. Kata Ian menepis tangan Jay lalu keluar meninggalkannya di kelas. Dan karena itu juga dia manja di saat dimusuhi oleh beberapa wanita yang memang menyukai Jay hanya karena pria itu selalu saja mengikutinya. Bahkan tadi dia tidak memiliki waktu nyamannya hanya karena Jay membuat kehebohan dengan mengejek pipinya secara tiba-tiba. Pria yang sedih, sialan, kau masih marah padaku ya? Tanya Jay lagi. Ayo pulang bersamaku saja, seru Jay menantang Ian yang hendak pergi.
Tidak, aku pulang bersama pacarku. Lucian langsung melepas tangan Cia dan berlari ke arah Taehyung dan langsung memeluk tubuh kepada itu. Taehyung tersentak saat ia memeluknya dan membalas pelukan itu. Ia melihat semuanya dan entah mengapa ada sedikit rasa tidak suka melihat ia dekat pria lain. Taehyung menoleh melihat sekitar dan memang sudah menatapnya dan matanya tiba-tiba bertemu dengan mata gelap seorang pria di seberang sana. Entah mengapa Taehyung tersenyum kecil dan langsung menarik dagu Hyen. Sekilas berhasil menimbulkan percikan nyaring di sana. Sudah ayah masuk, bisik Taehyung menuntun Hyen masuk ke dalam mobil. Hyen masuk dengan perasaan riang. Dia masih tak menyangka jika Taehyung benar-benar akan menciumnya di depan sekolahnya. Sedangkan Taehyung sebelum masuk ke dalam mobil, dia sempat menoleh melihat Cia lalu tersenyum kecil. Kau sudah makan? Dia menoleh dan menggeleng pelan. Belum. Mau makan di luar atau di apartemen? Di apartemen saja, aku ingin mandi secepatnya. Taehyung hanya mengangguk kecil. Sebenarnya ada sesuatu yang menjanggal di hatinya. Hanya saja Taehyung tidak yakin menanyakan hal ini pada Hyen. Dia terlalu malu. Tapi Taehyung berusaha untuk tidak terlalu peduli. Dia tidak boleh terbawa suasana. Taehyung harus bersikap tegas sekali agar Hyen tidak bisa dengan mudah mengelabuinya. Taehyung membuka mata menatap tidak percaya Hyen yang kini tersenyum menggoda dan tanpa mengatakan sepatah kata pun Hyen langsung berlari menuju kamarnya. Sial, lagi dan lagi Taehyung kecolongan. Hyen keluar dari kamar mandi. Setelah menyelesaikan acara mandinya, dia menatap pantulan tubuh polos yang di cermin dan bergumam puas. Semuanya saat ideal dan lihat Hyen akan memamerkan bentuk tubuh indahnya pada Taehyung. Dengan sengaja Hyen mengambil outfit hitam pendek dan dapur dengan rendah yang hanya bisa menutupi dan setengah perutnya rata. Dia menyikat rasa rambutnya menampilkan leher jenjangnya. Hyen sangat bersemangat. Dia menyemprotkan parfum pada leher dan juga beberapa hari yang diperlukan agar semakin menggoda. Hyen sangat bersemangat saat ini. Hyen keluar dari kamarnya dan langsung turun ke bawah. Dapat dia lihat Bong tegap Taehyung yang sedang sibuk berkutik di dapur. Perlahan dia berjalan mendekat dan langsung memeluk kedua tegap itu erat. Dia beralih menatap makanan yang sedang dimasak oleh Taehyung. Dia terlihat sangat menggugah selera. Kau masak apa? Sepertinya enak, seru Hyen tanpa mengalihkan pandangannya pada wajan berisi makanan. Taehyung meneguk ludahnya berusaha payah melihat tubuh Hyen yang terpampang jelas di depan matanya. Hei, jangan melamun, kau kenapa? Tanya Hyen membebaskan tangan di depan wajah Taehyung. Taehyung tersadar dan dengan cepat mengalihkan pandangannya. Tidak ada. Nah, jauhlah, aku sedang memasak, tapi aku ingin melihatmu memasak. Tidak perlu melihat, kau
Ian sudah tidak berada lagi di sekitarnya. Dia melanjutkan aktivitas memasaknya dengan perasaan gundah karena terus membayangkan bagaimana indahnya Ian. Ian masih bisa merasakan bagaimana Taeyong yang makan sudah siap. Ian menoleh dan langsung berlari menuju dapur. Dia tersenyum sumringah melihat makanan yang sudah terletak rapi di atas meja. Taeyong terletak sebisa mungkin untuk tidak melihat ke arah Ian yang kini duduk di sampingnya. Ini enak, seru Ian heboh. Wah, aku tidak menyangka ternyata aku sangat pintar memasak. Ian berada ke bawah dan lagi matanya kembali disuguhi pemandangan indah pamulus berisi milik Ian. Sial, Taeyong bisa merasakan adiknya yang mulia berontak. Taeyong bangkit membuat Ian mengadungnya bingung. Kau mau kemana? Mandi. Kenapa kita lanjutkan makan dulu? Kau bisa mandi setelah makan. Tiba-tiba saja ide gila muncul di pikiran Ian. Dengan cepat ia berlari ke atas, lebih tepatnya menuju kamar Taeyong. Dia masuk ke dalam kamar bilik itu dan bisa dia dengar suara air di balik pintu kamar mandi. Ia menyeringai perlahan. Dia membuka penuh pintu kamar mandi Taeyong dan beruntungnya dia tidak dikunci. Sepertinya Tuhan sedang berpihak padanya kali ini. Kali ini giliran Ian yang menanggung ludahnya kasar tatkala dia sengaja menikmati melihat benda itu. Sial, rasanya Ian ingin memasukkan benda itu ke mulutnya sekarang juga. Ternyata besar juga ya. Yang terperanjat yang bakal mati tak percaya melihat Ian yang kini berdiri tepat di depan pintu. Ian menggeleng dan langsung masuk ke dalam shower bak mengipit Taeyong ke dinding. Kini tubuhnya sudah basah terkena guyuran air dan menatap lekat bentuk coklat. Taeyong yang menatapnya tajam. Aku tak ada keluar sebelum menikmatinya. Setelah mengetahui itu, Ian langsung menunduk menggenggam benda itu dengan tangannya dan apa yang kau lakukan? Ian melakukan terus menangkal. Dia menikmati saja. Sial, bagaimana? Mau melanjutkan atau berhenti? Goda Ian. Taeyong mendengar menarik rambut Ian membuat kepala wanita itu menghadap ke atas. Kau akan mendapat pelajaran jika berani berhenti. Seru Taeyong dengan suara rendahnya berhasil membuat Ian semakin menggila. Ian menundukkan satu matanya kembali memanjakan Taeyong tanpa melepas pandangnya dari pria itu. Taeyong menggeram semakin menangkap kepala Ian. Percaya dengan sikap prinsipnya tidak sudah tidak peduli lagi. Ian benar-benar menggodanya dan Taeyong